Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'an, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun." Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Qul," katakanlah, apakah sama orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang tidak tahu? Apakah sama orang-orang yang alim dengan orang-orang yang bodoh? La yastawuna abada. Tidak akan pernah sama. La fid dunya wala fil akhirah. Di dunia tidak sama, di akhirat tidak sama. Apanya tidak sama? Keadaannya tidak sama, ibadahnya tidak sama, duduknya tidak sama, makannya tidak sama, minumnya tidak sama, tidurnya tidak sama, tidak sama. Jangan kita samakan orang alim dengan orang bodoh, jangan kita samakan, karena tidak akan pernah sama. Orang alim duduknya ibadah, makannya ibadah, tidurnya ibadah. Bahkan tidurnya orang alim, tidurnya orang yang berilmu lebih ditakuti oleh iblis daripada sholatnya orang yang bodoh. Tidak sama, tidurnya ibadah, makannya ibadah. Mereka melangkahkan kaki-kakinya ke tempat yang diridhoi oleh Allah. Memandang wajah mereka mengingatkan kita kepada Allah. Menyebut nama mereka turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenang mereka kafarah, tebusan bagi dosa-dosamu. Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis riwayat Ad-Dailami dalam kitab Mustad Al-Firdaus, qala Rasul, dzikrul anbiya minal ibadah wa dzikrus shalihin minal kafarah. Mengingat para nabi ibadah, mengingat para sholihin, mengingat orang-orang soleh kafarah, tebusan bagi dosa-dosamu. Lihat, ini orang alim. Jadi jangan-jangan kita samakan orang alim, orang yang berilmu. Kalian yang suka duduk di majelis ilmu dengan orang yang tidak suka duduk di majelis ilmu tidak sama keadaannya. Orang yang suka duduk di majelis ilmu, hatta anak kecil, kalau ada anak kecil umur 11 tahun seumpama misalnya, anak kecil tersebut dia tahu fardunya wudhu, dia tahu fardunya sholat, rukunnya sholat, dia tahu caranya wudhu, cara istinja. Anak kecil yang tersebut kalau mau dibandingkan dengan seorang presiden yang pangkatnya tinggi, orang atau mau dibandingkan dengan orang yang hartanya banyak, tidak bisa disamakan. Masih lebih mulia anak kecil tersebut daripada presiden yang tidak tahu apa-apa. Karena apa? Karena yang menjadikan seseorang itu tua bukan umur, yang menjadikan seseorang mulia bukan umur, yang menjadikan seseorang mulia bukan harta, bukan pangkat, bukan nasab. Apa yang menjadikan seseorang itu mulia di sisi Allah? Ilmu, amal, akhlak. Ini menjadikan seseorang mulia di sisi Allah. Karena Rasulullah SAW beliau tidak mewarisi harta, tidak mewarisi pangkat, tidak mewarisi jabatan, tidak mewarisi tahta dan kekuasaan, tidak mewarisi emas, tidak mewarisi perak, tidak mewarisi permata. Tidak, saudara-saudara. Warisan Nabi Muhammad adalah ilmu. Ini warisan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak sama. Orang yang alim duduknya ibadah, tidurnya ibadah, makannya ibadah, melangkahkan kakinya ibadah,